Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Gimana kabarnya ibu bapak sekalian, sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kemudian diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan senantiasa di dalam aktivitasnya senantiasa diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam. Tadi kita sudah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, dan kita sama-sama mudah-mudahan dengan diberikan nikmat sehat ini semakin bersemangat terutama untuk mencari ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ya, dua hal yang insyaallah ini menjadi keberkahan dalam memulai aktivitas. Pertama, kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana diiringi juga dengan sholat sunnah subuh yang luar biasa keutamaan. Setelah sholat subuh berjamaah kita ditambah dengan thalabul ilmi. Nah, ini bagian daripada kewajiban kita juga, maka luar biasa keutamaannya. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita lihat lagi, flashback lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW pertama kali Allah turunkan wahyu, yakni di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, itu berkaitan dengan bagaimana mencari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bahkan di situ dikatakan 3 kali ya. Malaikat Jibril alaihissalam membacakan itu kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya ayat kelima yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah mencari ilmu itu sangat wajib sekali, bahkan selama kita hidup di dunia. Bahkan kata Sayyidina Ali ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Nah, makanya mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita ya, setiap pekannya atau minimal ya sebulan sekali lah untuk mencari ilmu. Selain daripada ilmu formal, maka kita juga belajar terus, khususnya ya seperti di majlis-majlis kajian-kajian. Nah, itu bagian daripada menuntut ilmu juga. Nah, insyaallah kita akan sedikit ya mendalami bagaimana mudah-mudahan dengan mengawali di bulan Rajab ini ya, bagaimana para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini bulan penuh kemuliaan. Di samping dengan kita akan menghadapi bulan Sya'ban ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan istimewa, 3 bulan yang mulia. Maka persiapkan ya. Kalaulah para sahabat itu memulai persiapan bulan Ramadan itu dari bulan Syawal ya. Jadi setelah Ramadan beres, bulan Syawal mereka menyibukkan lagi untuk mempersiapkan bulan Ramadan tahun berikutnya ya. Tapi kalau mungkin kita di sini setidaknya kalau tidak bisa mempersiapkan dari bulan Syawal, maka kita persiapkan di bulan Rajab ini. Apalagi ini Rajabnya sudah mulai akhir-akhir ya. Pekan depan sudah mulai tanggal 27 Rajab ya. Sudah akhir daripada bulan Rajab ini. Maka persiapkanlah bulan Rajab ini untuk senantiasa menghadapi bulan Ramadan.
Nah, kita bagaimana ya nanti tujuan akhirnya di bulan Ramadan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bukan hanya bulan yang dimana di sana diperintahkan untuk berpuasa ya, tapi di situ juga bagaimana bulan Ramadan menjadi mulia karena apa? Bulan Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, itu dijelaskan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di situ tidak disebutkan bulan Ramadan adalah bulan berpuasa, tapi syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bagaimana syahrul ramadan, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya di situ bulan diturunkannya Al-Qur'an ya, bulan kemuliaan Al-Qur'an, bahkan di situ ada malam Lailatul Qadar. Bagaimana Allah senantiasa memberikan kemuliaan di bulan Ramadan, bukan hanya ibadah puasa saja ya, tapi ternyata di situ ada kemuliaan Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan ya kita targetkan bulan Ramadan ini ya semakin lebih dekat dengan Al-Qur'an. Mengapa Ramadan dikaitkan dengan Al-Qur'an? Ya, bulan turunnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan kalau kita mungkin terbiasa dengan 17 Ramadan ya untuk mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Memang sejarah Ramadan itu dimulai bukan dari perintah puasa saja, gitu ya. Bukan perintah puasa semata, tetapi dari wahyu pertama yang mengubah arah hidup manusia, gitu ya. Dan ini yang akan merubah mindset manusia terhadap Al-Qur'anul Karim. Makanya identitas utama Ramadan itu adalah Al-Qur'an. Ya, bagaimana kualitas bacaan Al-Qur'an kita, kualitas kedekatan kita dengan Al-Qur'an dinilai dari bulan Ramadan. Puasa, tarawih, dan ibadah yang lainnya itu adalah sarana juga agar hati kita siap menerima cahaya Al-Qur'an. Ya, puasa, coba kalau dengan berpuasa ya kita menahan lapar, menahan hawa nafsu, maka insya Allah mudah ilmu daripada Al-Qur'an yang akan kita serap, gitu ya. Kemudian dengan sholat tarawih kita bisa mengamalkan, merefleksikan Al-Qur'an itu dalam sholat kita, ya. Apalagi di setiap malamnya kita hidupkan dengan Al-Qur'an. Kemudian ibadah lainnya dengan zikir, dengan apa, itu yang memudahkan masuknya Al-Qur'an ke dalam diri kita. Maka apa sih makna lebih dekat dengan Al-Qur'an secara nyata ya? Lebih dekat itu bukan hanya kita mendekat saja, hanya mendekap dengan Al-Qur'an saja, tapi tidak dipraktekkan, gitu ya. Maka di sini harus ada perubahan yang nyata dalam hubungan kita dengan Al-Qur'an. Dimulai dari mana? Dimulai dari sekarang. Di bulan Rajab ini kita dekat dengan Al-Qur'an, ya. Mulai. Jadi bukan hanya bulan Ramadan, ya. Kita biasanya bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz, gitu ya. Nah, sedangkan di bulan-bulan lainnya ya semangat kita mulai menurun, gitu ya. Nah ini harus kita coba terus dipupuk, gitu ya, untuk setiap harinya kita senantiasa konsisten istiqomah untuk dekat dengan Al-Qur'an, gitu ya. Nah, pertama lebih dekat di sana, ya, lebih dekat di sini juga, maka dari jarang membaca Al-Qur'an menjadi rutin membaca Al-Qur'an. Jadi khatam Al-Qur'an itu bukan hanya Ramadan. Biasanya kalau ibu-ibu Ramadan itu luar biasa ya, semangatnya membaca Al-Qur'an, apalagi di 10 hari awal. Biasanya sampai 3 juz, 5 juz ya per harinya. Nanti setelah 15 hari ke belakang gitu ya. Nah, itu sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an. Padahal di situ puncaknya. Puncaknya harus kita lebih dekat dengan Al-Qur'an, apalagi 10 malam terakhir, malam harinya kita bisa hidupkan dengan Al-Qur'an. Nah, jadi dari jarang maka rutin membaca. Ya, bukan seberapa banyak khataman Al-Qur'an yang sudah kita baca, bukan, tapi seberapa sering kita membaca Al-Qur'an.
Jadi banyak orang membaca Al-Quran hanya saat Ramadan, tiba-tiba ingat gitu ya. Pokoknya sekarang mulai baca Al-Quran. Yang biasanya jarang membaca Al-Quran, tiba-tiba satu hari satu juz. Gitu ya. Bagaimana tidak kagetnya gitu ya. Nah, sehingga nanti setelah bulan Ramadan ya, akhirnya semangatnya turun lagi karena bukan bulan Ramadan gitu ya. Nah, maka ini menjadi titik balik kita, bukan hanya sekedar musiman ya. Awas. Jadi jangan sekedar musiman baca Quran itu. Ya. Jadi dari tidak pernah tilawah minimal jadi 1 halaman per hari. Ataupun dari sesekali kita bertilawah menjadi rutin setiap subuh misalkannya atau setelah maghrib tiba. Ataupun kalau bulan Ramadan agak susah cari waktunya setelah Isya, setelah tarawih gitu ya. Nah, itu waktu-waktu terbaik kita. Jadi nanti kita amalkan lagi setelah bulan Ramadan lebih dekat dengan Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah apa? Bulan pendidikan, ya, bulan riyadhah latihan. Nanti setelah bulan Ramadan bukan semakin loyo, tapi semakin meningkat atau semakin konsisten bacaan kita. Nah, yang kedua, yang tadi ya, dari jarang menjadi rutin membaca. Yang kedua, dari cepat, ya, kan tadi 1 hari sampai 5 juz. Ya, kita ubah mindsetnya dari cepat ke paham. Jadi target bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi faham. Ya, mulai fahami per ayatnya, mulai tadabur per ayatnya. Ya, Ramadan itu sering dijadikan target khataman tadi ya, 30 juz dalam waktu 10 hari misalkan ya, 30 juz dalam waktu 15 hari. Nah, sekarang ubah targetnya, bukan target khataman, tetapi kedekatan kita ya, dengan Al-Quran bukan diukur dengan halamannya saja. Lebih bagusnya banyak halamannya ya, sehari 1 juz ditambah dengan tadabbur. Jadi tetap harus ada tadabbur ayatnya. Ya. Maka lebih dekat di sini ya, membaca Al-Quran yang awalnya terbata-bata menjadi tartil. Kemudian yang awalnya hanya sekedar membaca ayatnya saja, sekarang mengetahui makna dari ayatnya. Kemudian merasa bahwa ayat yang dibacakan ini sedang membicarakan diri kita. Sehingga ketika berbicara tentang saya ketika membaca Al-Quran, semakin ada semangat untuk memperbaiki diri. Ya, makanya banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi tidak merubah dirinya, tidak merubah sifat di dalam dirinya. Karena apa? Tidak dipahami, gitu ya, dan tidak berbicara dengan dirinya ketika membaca Al-Quran. Justru itulah sebagai cerminan kita. Nah, yang ketiga selain tadi, yang pertama ya, dari jarang membaca menjadi rutin membaca, dari cepat membacanya menjadi faham, dan yang ketiga dari tahu, hanya sekedar tahu menjadi diamalkan ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab pajangan ya, hanya untuk dilombakan dalam bacaannya gitu ya, hanya sekedar kita murojaah ketika musabaqah tilawatil Quran, ketika ada lomba ketika 17-an misalkan membaca Al-Quran, enggak seperti itu saja, tapi justru Al-Quran itu turun untuk membentuk akhlak kita. Dan bagaimana cara kita hidup ya? Cara hidup kita itu seperti apa? Maka tuntunannya adalah Al-Quran. Contoh nih pengamalannya. Pertama, ada ayat tentang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Misalkan contoh, merespon bagaimana ayat tentang sabar dan sholat. Bagaimana di situ ada sabar, ada sholat. Ya, dari sholat yang kita lakukan, ya, itu memperbaiki cara merespon emosi kita. Ya, misalkan sholat, tapi masih emosian, masih marah-marah, mudah marah, berarti kita belum bisa mengamalkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, itu. Jadi tahu tuh ayat tentang sabar, tapi harus coba diamalkan. Ya, itu pertama. Contoh ayat tentang kejujuran atau integritas. Ya, ayat tentang kejujuran. Maka
maka kita coba perbaiki dalam muamalah. Contoh ya, makanya di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Mutaffifin, ya, bahkan celaka orang yang menimbang menakar dengan curang. Nah, itu bahkan diabadikan. Dan itu seharusnya jadi cerminan untuk kita, ya. Bahkan orang-orang, ternyata kalau kita lihat ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang bukan orang muslim tapi menerapkan akhlak-akhlak muslim, ya. Bahkan mereka rela untuk melebihkan, ya, kepada konsumennya, pelanggannya, untuk apa? Ya, menarik pelanggannya, konsumennya untuk tertarik terus gitu ya, untuk belanja di mereka. Itulah yang dilakukan seperti orang-orang Chinese itu, seperti itu. Mereka rela kehilangan barang lebih gitu ya, atau tambahan lebih untuk apa? Konsumennya lebih dekat dengan dia atau terus belanja kepada dia. Dan ini diamalkan oleh orang-orang non-muslim ternyata. Nah, ini yang harusnya kita amalkan. Ayat tentang jujur, amalkan dalam muamalah. Ya. Nah, contoh lagi ayat tentang doa, banyak sekali. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim tuh. Ya. Bagaimana kita meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa menegakkan sholat. Bahkan cucu keturunan kita mudah-mudahan senantiasa yang menjaga sholat. Dan ini refleksikan, ya, senantiasa lebih bergantung kepada Allah, ya. Jadi masalah nanti kita tahu ya anak kita seperti apa dan sebagainya, karena kita sudah menggantungkan kepada Allah dengan doa tersebut, maka kita semakin tenang, gitu ya. Nah, jadi semakin banyak ayat tentang doa yang kita fahami, semakin kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Kenapa Ramadan itu waktu terbaik untuk kita lebih mendekat? Ya, karena pertama di bulan Ramadan nafsu itu dilemahkan. Ya, bukan berarti tidak ada, ya, syaitan itu tidak ada, ya, bukan berarti seperti itu, tapi pertama nafsu itu dilemahkan dengan apa? Dengan kita berpuasa. Setan dibelenggu, bukan berarti setan itu tidak ada, gitu ya. Maksudnya di sini setan itu dibatasi karena apa? Banyak orang-orang yang beramal soleh, sehingga kekuatannya untuk mengganggu orang, ya, untuk apa? Mengajak orang berbuat, ya, sesuatu yang buruk itu sangat minim, gitu ya. Maka itulah momentum kita untuk menambah amal kita. Nah, kemudian apa? Pahalanya dilipat gandakan itu, ya. Dan hati ini lebih mudah memberi nasihat ketika kita berpuasa, ya, ketika kita melakukan amal-amal soleh yang lain. Dan tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya Ramadan lebih dekat dengan Al-Quran ini, maka bukan sekedar ramai di bulan Ramadan, tapi melahirkan pribadi yang berubah setelah Ramadan. Bukan hanya hatam, tapi kembali jauh, bukan seperti itu. Melainkan ketika dekat di Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan itu tetap bersama Al-Quran. Maka Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi menghidupkan hati. Itu poinnya. Jadi bukan hanya menahan lapar itu cara untuk menghidupkan hati, memudahkan hati kita menerima nasihat, menerima Al-Quran. Jadi bagaimana Ramadan kita, ya, untuk menghidupkan hati kita. Dan tidak ada yang lebih mampu menghidupkan hati selain daripada Al-Quran. Bahkan dengan Al-Quran itulah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini akan semakin tentram. Ya, maka solusi daripada ketika kita mendekat dengan Al-Qur'an, kita dekat dengan Allah, hati kita akan lebih tentram. Ya. Nah, dan pada tema kali ini Ramadan lebih dekat dengan Al-Qur'an, bagaimana kita memprioritaskan, ya, ketika kita belajar Al-Quran. Kita sudah pernah bahas ini, ya, di pertemuan yang pertama ketika itu, ya. Nah, tahsin Al-Quran di surat Al-Fatihah ini sangat penting, ya. Ketika kita memulai dengan membacaan surat Al-Fatihah, makanya dua hal sebenarnya yang harus kita pelajari. Dan ini berdasarkan
ya pengalaman dan mungkin banyak sekali ya para cerita dari para asatid, para ulama kita. Pertama yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperbaiki bacaan sholat dengan baik. Jadi dua hal itu. Bagaimana Al-Quran untuk kita perbaiki bacaannya bisa dipakai dalam sholat itu. Jadi Al-Quran dalam sholat dan kehidupan. Al-Quran dalam sholat dan kehidupan. Al-Quran bisa diterapkan dalam sholat, Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan. Kenapa dalam sholat? Karena sholat itu kan di situ ya bagian daripada amalan yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada sholat ini juga salah satu yang menjadi syarat diterimanya sholat kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Gitu ya. Kenapa membaca surat Al-Fatihah? Sebagaimana ini di dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana ketika kita ya membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, maka itulah yang membedakan ya kualitas sholat kita. Gitu ya. Bahkan diterima atau tidaknya sholat kita. Kenapa? Karena itulah di dalam surat Al-Fatihah bagian daripada inti atau pokok dari sholat itu sendiri. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ini hadisnya riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat. Ya, di situ dikatakan tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kata para ulama di situ dijelaskan bagaimana hadis ini, gitu ya. Nah, karena kan memang Al-Fatihah itu memang sudah menjadi kewajiban kita, bahkan syarat daripada sholat itu sendiri. Tapi lebih diperjelas. Di sini bukan hanya sekedar hafalan saja, tapi bagaimana Al-Fatihah itu dibaca dengan tartil, dibaca dengan baik dan benar. Apalagi dibaca dengan pemahaman Al-Fatihah itu sendiri. Gitu ya. Jadi harus kita baca dengan tartil, baca dengan paham. Ya, misalkan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika membaca hamdalah, maka maknai daripada hamdalah tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hati kita, maka syukurlah yang harus kita ingat. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau secara arti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi di situ ingat bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita karena kasih sayangnya Allah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. Ya, maka Maliki Yaumiddin, semakin ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala amal perbuatan akan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Ya. Ya, bagaimana di situ keyakinan kita dan kebergantungan kita kepada Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka sia-sia hidup kita. Kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka tidak berarti hidup kita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di situ ada dua makna. As-siratal mustaqim. Pertama, siratal mustaqim ini adalah jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siratal mustaqim ini kita meminta perlindungan kepada Allah untuk apa? Diloloskan atau diluluskan ketika nanti
melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada dua yang harus kita hindari daripada jalan-jalan ketika kita di dunia selain jalan yang diridhoi oleh Allah. Pertama, jalannya orang yang sesat. Ya. Kalau di situ dikatakan orang-orang seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang sesat ya, ghairil maghdubi 'alaihim, yang senantiasa tidak Allah ridhoi gitu ya. Orang-orang yang ini ketika Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya, dan ini terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, banyak yang mengingkari daripada apa yang Allah perintahkan. Maka janganlah sebagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sebenarnya mereka itu Nasrani dan Yahudi ya, kita sedikit aja gitu ya membahas bagaimana orang Nasrani dan Yahudi. Dua-duanya yang senantiasa ini oleh Allah diberikan petunjuk. Nasrani itu ketika zaman Nabi Isa alaihissalam. Yahudi dimulai dari semenjak Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Nah, dua daripada kaum ini ya, Bani Israel atau Yahudi itu, dan kemudian setelahnya ada Nasrani yang menjadi pengikutnya gitu ya, Nabi Isa, dan kemudian mereka membuat agama sendiri gitu ya, atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mereka itu sebenarnya seharusnya adalah agama samawi, agama Islam, Muslim ya. Karena Nabi Musa pernah mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku adalah seorang muslim. Kemudian nabi-nabi sebelumnya wa ana minal muslimin ya. Cuma kenapa agama samawi kita dibagi menjadi tiga? Padahal kalau kita fahami agama samawi itu cuma satu, Islam saja. Ya, Islam. Jadi samawi itu bukan Nasrani, bukan samawi, Yahudi bukan samawi. Yang namanya agama samawi, agama yang diturunkan dari langit itu cuma satu, Islam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam adalah seorang muslim, gitu ya. Maka kalaulah ada agama selain daripada muslim atau Islam ya, dan kita sebagai muslim gitu ya, maka itulah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, gitu ya. Maka kenapa di dalam Al-Fatihah disebutkan Nasrani dan Yahudi bukan termasuk daripada orang yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya disebut dengan orang yang sesat, bahkan orang yang maghdub di situ ya. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhalin itu sesat, al-maghdub ya, yang senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sebagaimana orang-orang Nasrani dan Yahudi, baik secara sifat ya, secara sifatnya ataupun keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah memenuhi daripada kehidupan kita. Kita fahami surat Al-Fatihah, maka kita sudah memenuhi pemahaman kita tentang hidup. Pertama, bagaimana kita mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Bagaimana kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan selama hidup kita. Bagaimana segala sesuatu itu kita yakini Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih atas apa yang ditakdirkan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di sisi Allah atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu adalah dari surat Al-Fatihah ini. Bagaimana Allah menunjukkan jalan yang lurus, karena di dunia ini kita ya, sudah ada pedomannya, tinggal kita mengikuti jalan yang lurus itu. Jangan sampai kita terseok-seok ke kanan ke kiri yang memang itu tidak ditakdirkan untuk Allah ridhoi gitu ya. Ya, jangan mengikuti orang-orang Nasrani dan Yahudi, dan itu sudah jelas. Al-Fatihah sudah menjelaskan bagaimana kita harus cara hidup kita seperti apa. Gitu ya. Itu surat Al-Fatihah. Maka kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Karena segala sesuatunya, rangkuman isi Al-Quran, rangkuman isi hidup kita ada di dalam surat Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, kita coba praktekkan surat Al-Fatihahnya, dan jangan lupa juga kita bagaimana memperbaiki bacaan sholat kita selain daripada Al-Fatihah. Kita misalkan sudah benar nih bacaan Al-Fatihah kita. Nah, setelah itu bacaan sholat kita harus benar juga.
Ya, apa yang kita baca di dalam sholat kita minimal kita faham. Apalagi sering nih sholat, setiap hari 5 kali gitu ya. Sholat, masa kita tidak faham apa yang kita baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baca dengan baik, baca dengan benar, baca dengan tartil. Ya, kita coba dari mulai ta'awuz basmalah. Ta'awuz basmalah dulu. Mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya 1 ya. Kalau ketika belajar 1 baper, baca perlahan-lahan, bukan bawa perasaan ya, tapi baca perlahan-lahan. Biar apa? Itu yang disebut dengan kata para ulama, itu yang namanya tahqiq. Tahqiq itu kalau kita belajar metodenya memang harus tahqiq. Bacanya tidak boleh cepat-cepat. Ya, misalkan harus disempurnakan setiap huruf dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurufnya jelas, ya, tajwidnya benar. Coba, mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, di situ kalau secara bahasa Arab jelas ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dua-duanya dibaca menggunakan huruf ha tipis, tidak boleh dibaca dengan ha tebal. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di situ ada kelembutan. Jadi setiap bahasa Arab ya, bahasa Arab itu syarat akan makna. Ya, Ar-Rahman, kenapa haknya menggunakan hak tipis tidak hak tebal? Ya, kalau secara sastrawi di situ ya, secara sastra, maka hak tipis di sini adalah bagaimana bentuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Maha Pengasih kan? Ya, sehingga dengan kelembutan yang Allah berikan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya untuk orang yang muslim, ya, tapi seluruh makhluknya. Ar-Rahman. Tapi Allah berikan kekhususan kepada Ar-Rahim, kepada orang-orang yang beriman, dan dua-duanya dengan huruf ha tipis dengan kelembutan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat hamdalah, kita sering baca kalimat hamdalah, tapi bacalah hamdalah dengan benar. Ya, jadi bukan alhamdu, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada huruf ha, ada huruf ain, maka sempurnakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bacanya seperti itu, ya. Dengan tahqiq. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang ditekan hanya huruf dal saja. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki yaumiddin. 3 ayat, insyaallah mudah ya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir Rahim. Datar. Maliki yaumiddin. Ternyata semudah itu membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Asalkan harus perlahan-lahan, ya. Jangan cepat-cepat pengen bisa, ya. Nah, nanti kalau terlalu cepat pengen bisa, ya, kita tidak fokus apa yang kita baca, gitu ya, atau koreksi bacaannya. Nah, kita coba 3 ayat tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sekarang naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid di situ, ya. Iyyaka, ya. Iyyaka na'budu huruf ain, bukan na'budu. Salah kalau membaca na'budu, karena na'budu kami beribadah. Nasta'in kami meminta pertolongan. Kalau na'budu itu berbeda lagi artinya. Jadi bukan hamzah tapi ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf shad, huruf ta dan huruf qaf yang harus kita tebalkan bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca dengan naik nadanya. Kalau sekarang datar, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, datar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7 ini banyak sekali huruf-huruf tebalnya, maka perhatikan di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ ada huruf gha, huruf dhad, maka sempurnakan. Ghairil, huruf ghain itu tidak boleh mantul, bukan magdu, salah tuh. Jadi maghdu tebal. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Sempurnakan. Waladdallin.
maka dipanjangkan setelah itu. Ya, coba ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua hal, Al-Fatihah itu pertama, ya, ini menentukan sah ya tadi. Kalau untuk bapak-bapak gitu ya, atau untuk ikhwan seorang laki-laki, kenapa harus bisa? Karena imam ya. Kalaupun tidak menjadi imam, maka tetap ya, kalaupun ada kesalahan ataupun tidak bisa daripada imam itu sendiri, minimal kita bisa mengkoreksi bacaannya. Ya. Jadi misalkan ketika imam membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat di dalam sholat gitu ya, maka minimal kita bisa mengoreksi bacaan itu. Kalaupun yang memang mengoreksi secara langsung adalah makmum yang ada di belakang imam, pas persis di belakang imam. Kalau itu yang mau mengkoreksi, tapi tetap minimal kalaupun imamnya salah, makanya kalau kita melihat dalam fikih sholat ya, ada yang membolehkan ya, sebagian ulama Syafi'iyah itu membolehkan ketika ada imam tapi bacaannya tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an, kita bisa meniatkan itu bacaannya ya, ataupun meniatkan sholat itu menjadi sholat munfarid, sholat sendirian. Kenapa? Karena bisa jadi kan tadi syarat sahnya adalah Al-Fatihah ya. Makanya ini jadi perhatian nih untuk para ikhwan, terutama ya laki-laki ya, ketika sholat berjamaah. Kenapa imam itu sangat penting? Karena imam ini yang menentukan ya, sebagai nahkodanya, sebagai pilotnya, maka harus baik bacaannya gitu ya. Bacaannya harus benar, harus tartil. Nah, kalau kita sebagai makmum mendengar imam yang bacaannya salah, minimal ada mengkoreksi di dalam diri kita. Ya, maksudnya gini, oh imam ini salahnya di sini. Tidak harus kita koreksi secara langsung, yang mengkoreksi bisa jadi yang di belakangnya saja. Biasanya kalau salah saja kalimatnya. Tapi minimal ada apa di dalam hati kita mengkoreksi gitu ya. Karena kan salah satu daripada bentuk gitu ya, kita gitu ya, memahami Al-Qur'an itu minimal ketika ada sesuatu yang salah, bukan harus langsung dibenarkan, tapi minimal kita mengingkari itu. Tidak boleh gitu ya, sampai kita tidak mengingkari itu atau membenarkan itu ya. Jadi harus ada pengingkaran di dalam hati kita kalau bacaannya salah gitu. Nah, minimal apa? Nanti ini menjadi apa? Kalau secara bahasa ulama itu adalah waro. Bagaimana kita harus apik ketika dalam sholat itu. Karena gimana sholat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya. Nah, kalau bagi perempuan ini sangat-sangat wajib bisa baca dengan tartil. Kenapa? Sholatnya kan munfarid sendiri. Di rumah tidak berjamaah, maka tidak ada ya, tidak ada dari sholat itu ya bisa jadi diterima atau tidak. Ya, tidak ada jaminan diterima atau tidaknya, maka perbaikilah Al-Fatihahnya. Karena kenapa? Setiap sholat yang kita setiap sholat ya, kemudian Al-Fatihah yang kita baca itu menentukan sholat. Maka kalau bagi perempuan di rumah sholat, bahkan diperintahkan untuk sholat di rumah gitu ya, tapi dengan catatan bacaannya harus tartil tetap. Bahkan kan kalau sholatnya benar ya nilainya 1 kan gitu ya. Kalau sholatnya nggak benar gitu ya, atau secara tartil bacaannya tidak memenuhi kriterianya, maka bisa jadi belum tentu sholat kita diterima atau tidak. Maka banyak sekali para asatidz kita, para ulama kita membahas tentang bagaimana sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik, ya. Karena inilah yang menentukan, ya. Nah, gitu. Jadi bacaannya harus benar dan tartil, ya. Oke, kita ulangi dari ta'awuz basmalah sampai akhir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti kan kita sudah bahas Al-Fatihah mungkin 2 kali ya, bahkan beberapa kali mungkin yang kalau ibu-ibu yang suka mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ke surat-surat yang pendeknya, gitu ya. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kita bahas, ya. Surat-surat pendek kadang ini menjadi apa ya? Pelarian kita ketika sholat, ya. Kalau nggak bisa bacaan yang panjang ya bacaan pendek. Al-Fatihah misalnya, setelah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu ya. Sedangkan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas belum tentu benar juga. Ya, sudah mas sunnah, bacaannya sunnah, ya. Terus PD-nya itu bacaannya yang pendek gitu ya. Terus salah juga, ya. Nah, jadi maka harus kita perbaiki An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ataupun surat-surat yang sering kita pakai. Ya, kalau surat-suratnya panjang, ya kita koreksi juga bacaannya gitu ya.
Nah, nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi, ya kita bahas terus runtut. Ya, kalau bisa bukan hanya surat Al-Fatihah, tapi surat-surat yang kita pakai dalam sholat, itu yang sangat penting. Ya, takutnya amal kita yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, ya, tadi berarti kan kalau sudah 55 tahun, 15 tahun dipotong dengan usia balik kita, 40 tahun kita sudah melaksanakan sholat, bukan hanya bulan puasa saja, tapi sholat selama 40 tahun, belum tentu amal kita diterima. Bahkan ada suatu riwayat, selama 70 tahun, ya, ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kita sudah sholat 5 kali dalam sehari, gitu ya, selama 70 tahun, tapi tidak diterima. Sia-sia amalannya. Nah, maka kita perbaiki minimal apa? Ketika nanti di hadapan Allah pertanggungjawaban kita, ya Allah saya sudah belajar, meskipun ya semaksimal saya seperti ini. Tapi minimal ada ikhtiar untuk belajar. Ya, kita coba ulangi sekali lagi sebelum kita tutup. Sampai jam berapa ini? Sudah lewat ya? Oke, kita ulangi ta'awuz basmalah. Tidak apa-apa, karena memang syuruk itu ada agak sedikit mundur. Jadi biasanya 10 menit atau 15 menit setelah waktu isyraq itu, nah itu barulah kita boleh, bahkan itu diutamakan seperti itu. 10 menit atau 15 menit setelah isyraq, biasanya setengah 6 lebih lah, atau jam 5.40. Nah, biasanya 15 menit itu lebih afdolnya, lebih utamanya gitu ya. Tapi masih ada waktu. Kita baca ta'awuz basmalah sampai akhir surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdik. Shadaqallahul azim. Biar lebih sempurna pertemuan kita, di dalam majlis kita bacakan tadi Al-Qur'anul Karim, dan di akhir kita, salah satu bagian daripada keutamaan bermajlis itu, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa yang ada di majlis. Kita doa minimal 5 menit lah ya, kita 5 menit ya, maksimal 5 menit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di awal hari ini kita Allah kabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا يا رحمن ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نستجيب دعانا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شكرا على اهتمامكم عفوا على كل خطأ akhir الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.